Oke, kembali lagi di Gladys Talk teman-teman. Kali ini Gladys kedatangan tamu yaitu Danu Rogojati, guru BK SMK 18 Samarinda. Terima kasih Pak. Selamat datang di Gladys Mas Danu. Selamat datang Pak Ais. Saya manggilnya Mas Ais atau Pak Aku Ais yo, ini? apa ya ini? Manggilnya Pak apa? Mas aja ya. Biar Mas saya. lebih cair. Oke Mas Danu. Ya. Di usia muda ini mungkin teman-teman Gladys dimanapun berada belum tahu ya Mas Danu itu siapa. Ya. Mungkin bisa perkenalan diri, Danu Rogojati itu siapa? Baik, terima kasih Mas. Ini saya minta waktunya sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Danu Rogojati. Saya dari Bantul Tironggo, lebih tepatnya di Dusun Keweden. Saya merupakan guru BK di salah satu sekolah SMK di Samarinda, lebih tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan lulusan Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2017. Dan juga alhamdulillah juga saya dapat pendidikan profesi guru di Universitas Ahmad Dahlan. Begitu Mas, itu salah satu profesi singkat saya. Keren. Nah kemudian Mas, kenapa akhirnya menjadi guru BK? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua. Oh, baik. Jadi kalau boleh jujur ya Mas, saya itu kan lulus SMA itu banyak sekali pengalaman di sekolah, khususnya kan BK. Itu sering banyak saya curhat lah di ruang BK itu, terus tiba-tiba kok ruang guru BK itu bisa untuk jadi kita apa ya, tempat curhat. Khususnya di sekolah saya itu guru BK-nya alhamdulillah begitu terbuka. Jadi terus saya itu konsultasi dengan guru BK dan beberapa teman lain juga merekomendasikan untuk kuliah di BK dan dapatnya di Universitas Ahmad Dahlan seperti itu Mas. Kemudian juga ternyata BK itu tidak seseram yang Dibayangkan. Maksudnya kan BK itu kan ternyata bisa ada seriusnya, ada pengembangan karakternya. Nah itu nanti bisa cerita lagi. Oh ya, berarti dulu pas SMA itu sering ke ruang BK ya karena itu ya Mas. Betul. Ya. Masalah atau curhat? Ada masalah, ada curhat. Seperti ya kadang kan misalkan kalau SMA dulu kan ada ya pernah telat atau apa. Tapi kan dari situ komunikasi dengan guru BK lebih intens Mas ternyata saya. Dan lebih ini ya berarti lebih feel-nya kerasa di BK gitu ya. Betul. Oke, karena itu. Nah, kemudian jarak Jogja sama Samarinda ini kan kurang lebih 1.400-an kilometer ya, Mas. Itu di peta ya, Mas ya. Ya. Bisa diceritain nggak gimana akhirnya kamu bisa dari Jogja ini terus ke Samarinda, Mas? Itu yang itu ya, Mas. Apa namanya, yang sudah penempatan atau belum? Yang dari penempatannya. Jadi itu awalnya gitu, Mas. Saya kan alhamdulillah diterima pendidikan profesi guru di Universitas Ahmad Dahlan. Itu kan setelah saya selesai program tersebut, saya ada istilahnya pemerintah pembukaan itu namanya apa? P3K. Itu ada formasi dan peluangnya di situ. Kebetulan saya juga konsultasi dengan orang tua dan beberapa dosen. Itu diarahkan ke Pemprov Kaltim. Kan ada Pemkot, ada Pemprov. Kebetulan peluang BK itu di sana yang lebih tinggi di Pemprov. Nah itu juga ibaratnya pertimbangan banyak Mas, karena kan saya belum pernah ada pemikiran untuk bisa sampai Kalimantan, apalagi khususnya Samarinda. Itu kan harus apa ya Mas, pemikirannya dan konsultasinya itu lebih matang. Terus kemudian juga apakah saya bisa, apakah saya mampu. Terus saya bertekad dan ibaratnya saya bisa dan mampu, saya yakinnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya rezekinya di sana. Dan ini sudah jalan 7 bulan di sana, Mas. Keren. Nah kemudian kan pertimbangannya panjang Mas dan. Iya. Kenapa? Berarti kalau penempatan itu milih sesuai ininya ya, P3K itu milih sesuai formasinya dan kamu milih di Samarinda itu ya? Jadi saya waktu itu kan ada opsi 1 kali kesempatan. Kalau di gelombang saya itu seperti itu. Jadi ada beberapa kali opsi, terus saya milih di Kalimantan karena formasi dan peluang serta kebutuhan BK di sana sangat dibutuhkan. Jadi saya melihat peluangnya di sana. Seperti itu, Mas. Oke. Berarti kamu melihat peluang Kalimantan gede nih berarti. Betul. Ya. Oke. Nah, kemudian tantangannya apa, Mas? Tantangan terbesar yang dihadapi saat pertama kali mengajar di Samarinda itu? Tentunya ya pasti untuk tantangannya kan adaptasi Mas, dalam arti budaya dan latar belakang itu kan kalau kita kan di Jogja pasti Jogja, tapi di sana ada berbagai, ada Bugis, ada
Banjar, ada suku Dayak yang mungkin saya temui itu ramah-ramah dan terbuka, apalagi ketika saya pertama kali menapaki di Kalimantan khususnya Samarinda itu ya welcome mas, apalagi lingkungan sekolah saya itu sangat terbuka untuk menerima dan oh ini Jogja dan segala macam. Jadi ya apa ya, tantangannya itu juga memang kita harus adaptasi secara suku dan apa ya mas, lingkungannya itu harus kita pahami seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya saya tidak merasa terbebani, itu enggak, malah alhamdulillahnya dari lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar saya ke tempat tinggal itu terbuka dengan saya. Jadi ya alhamdulillahnya ya itu Aman ya mas? aman, enggak begitu berat sih. Kalau siswanya gimana mas? Karakter siswa sana? Untuk karakter di siswa, salah satunya juga bekerja keras. Namun untuk akademiknya itu saya pernah konsultasi dan mendampingi siswa itu memang banyak sekali diarahkan untuk akademiknya, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang contohnya seperti di Jepang. Itu juga SMK juga khususnya ada yang diarahkan ke Jepang. Itu ada kayak misalkan kerjasama seperti itu. Namun yang saya rasakan itu anak itu ketika ngobrol dengan saya, mereka mempunyai apa ya mas, ambisi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mereka tidak mau kalah dengan keadaan seperti itu. Meskipun di luar Jawa ya. Betul. Nah kemudian bisa nggak mas gambarin gimana kondisi, maksudnya kondisi sekolahmu, terus kondisi siswa-siswa di sana itu gimana gambarannya? Kalau di saya sendiri untuk lingkungan sekolah ya dekat dengan kota sebenarnya, itu dekat dengan arah bandara khususnya di APT Samarinda, dan lingkungannya juga sama mas, kota seperti Bantul ataupun kota Jogja ini masnya ada makanan-makanan yang sama, dan ternyata Samarinda itu ya padat, dan tidak apa yang seperti saya bayangkan sebelumnya. Dan juga untuk lingkungan sekolah ya alhamdulillah banyak juga guru yang dari Jawa khususnya, makanya dari Magelang mas, terus Kulon Progo, kemudian Cepet itu yang Bantul itu ada mas, itu Cepet itu. Oh ya, terus ada Cepet juga ada, terus kemudian ada lingkungan juga dari suku yang asli Samarinda juga ada. Dan menurut saya itu lingkungan sekolah kami khususnya sangat-sangat terbuka dan mencair gitu mas. Apa-apa ketika nanti ada komunikasi yang harus dilakukan ya kita komunikasikan secara terbuka. Dan untuk siswanya kebetulan kan kami SMK, jadi ada sekolah kami itu yang favorit itu jurusannya adalah TAP, alat berat. Itu ada sekitar 3 atau 4 kelas kalau nggak salah. Kebetulan juga saya megang kelas 11, itu juga ibaratnya saya konsultasi itu anak-anak itu lebih condong ke arah ke tambang seperti itu. Kemudian ada beberapa DKV, kemudian ada pariwisata, dan ada teknik kendaraan ringan. Namun untuk fokusnya dan favoritnya di sekolah kami alat berat. Namun juga tidak ada untuk perbandingan itu tidak ada mas, tapi kita fokusnya sama untuk mengembangkan dan pendidikan karakter siswa. Oke. Nah, kemudian aku condong ke ini mas, pendidikan karakter siswa tadi ya. Kalau di SMK 18 Samarinda itu pendidikan dan karakter siswa apa yang nantinya outputnya apa? Jadi khasnya apa yang membedakan dengan SMK lain? Kalau kebetulan kan saya juga masih sebenarnya kan baru juga, tapi setelah saya konsultasi dengan khususnya guru BK dan siswaan, ya sebenarnya memang kami menyalurkan itu ke arah pekerjaan. Khususnya kan ada TAB dan segala macam, itu juga ada PKL kan mas, itu juga sudah ada beberapa kerjasama dengan pihak sana, dan kami sebagai guru BK pun khususnya mendampingi mas, dalam arti penguatan. Kalau misalkan nanti bekerja harus ibaratnya memperdalam etikanya, bagaimana dalam bekerja nanti seperti apa, ya pembekalannya seperti itu. Kemudian kemarin juga ada kami sosialisasi terkait dengan karir, entah nanti kuliah atau pekerjaan kita dampingi mas. Outputnya pun nanti juga yang dalam arti fokusnya untuk itu anak ini dibekali adab dan etika, karena kan modal fondasi fundamentalnya adalah etikanya itu. Benar. Oke. Nah kemudian ini mas, aku lebih
ke SMK ya. Iya. SMK itu kan jelas outputnya nanti diharapkan langsung bekerja. Iya. Ya, nah kemudian tapi di data ini aku datanya dari Kompas itu sekitar 3 juta orang penganggur berasal dari lulusan SMK dan SMA. Terus kemudian artinya ini kan hampir 40% dari total pengangguran berasal dari SMA dan SMK. Sedangkan SMK itu kan outputnya jelas bekerja. Nah ini gimana tanggapanmu Mas? Ya untuk saya sendiri ya Mas, kalau saya sebagai guru BK ya memang diarahkannya ketika pekerjaan itu merasa sulit ataupun itu ya kami mengarahkan untuk kuliah. Karena kan setidaknya pendidikan itu juga membuka untuk lapangan pekerjaan. Namun kami juga istilahnya untuk menguatkan anak-anak itu carilah skill Mas. Dalam arti skill itu ketika SMK kan yang dibutuhkan adalah skill. Contohnya pendampingan adalah sertifikat, ada BLK. Nah jadi ketika kami pun fokus untuk anak-anak itu pemahamannya adalah jangan hanya mengandalkan untuk sekolah. Kalian mencari kegiatan ataupun apa ya Mas, workshop atau seminar yang memperkuat kalian untuk CV. Kan sekarang juga kami juga memperkuat anak-anak itu mempunyai CV, soft skill-nya di mana? Misalkan peluangnya apa? Jadi kalau misalkan gini Mas, saya juga pemahaman karirnya itu kan misalkan SMK itu kan terpola dan terbentuk untuk bekerja. Saya arahkan dengan ada ikatan dinas, ada yang LLPK atau lembaga itu kan ada banyak Mas sekarang yang bekerja sama dengan Indonesia khususnya, kan banyak. Jadi saya arahkan ke situ. Kami juga sebagai guru BK juga mengarahkan untuk carilah dan ataupun mencari itu loh Mas, LPK itu misalkan ada minimal tidak nganggur setelah lulus SMK. Itu ada kegiatan dan mencari peluangnya di situ. Tapi saya rasa guru BK juga istilahnya selalu mendorong untuk kalian harus punya bekal. Itu sih Mas. Dalam arti untuk misalkan tadi banyak lulusan SMK yang menganggur, tapi ya untuk saya pun khususnya mengantisipasinya ketika ada nanti lowongan pekerjaan, yaitu memperkuat skillnya dulu. Sambil nunggu setengah tahun ada pembukaan atau pekerjaan atau apa, ya seperti itu Mas. Karena memang sekarang kan daya saingnya memang saya akui memang cukup banyak. Dan untuk mengantisipasi itu ya harus mengasah skill, harus melek digitalisasi itu seperti apa. Makanya itu juga itu Mas, kembali lagi ke pemahaman siswa harus istilahnya memperbanyak CV-nya. Betul. Berarti selain hanya sekolah ya kan. Kalau dulu kan dianggap hanya sekolah aja Mas. Berarti siswa itu sekarang harus membekali diri mereka dengan skill-skill yang memang mereka itu passion mereka, terus yang dibutuhkan di pekerjaan gitu ya. Bener. Setuju sih aku. Karena itu kan Mas, mohon maaf saya potong ya Mas, dalam arti kan kita lihat sekarang itu berbagai CV kan bisa dilihat dari Google, dari LinkedIn, dari berbagai platform lah. Itu kan juga kalau tidak dilihat dari situ kan perusahaan juga melihatnya dari situ kan. Jadi apalagi SMK yang dirasa ini harus mampu. Meskipun harus profesinya misalkan jurusannya alat berat misalkan, tapi harus mempunyai skill. Selain alat berat punya komputer atau ijazah sertifikat apa yang sekiranya menunjang untuk pekerjaan anak-anak tersebut. Dan aku setuju sih Mas yang tentang sertifikat tadi, karena memang salah satu yang membuktikan bahwa dia punya skill itu tuh sertifikat itu Mas ya. Karena kan di lamaran pekerjaan juga dilampirkan kan Mas, seperti itu sih. Oke. Nah kemudian selain masalah pekerjaan tadi Mas, masalah sempitnya peluang kerja, apa permasalahan terbesar remaja saat ini? Untuk di sekolah ya Mas? Sebenarnya ini mungkin universal ya Mas, tapi ini masih jadi jadi topik pembicaraan sih. Itu ya pertama ya bullying Mas. Itu masih jadi jadi poin untuk kita kembali lagi, kita juga selalu mengingatkan bahwasanya jangan sampai untuk melakukan bullying, karena kan dampaknya itu sangat besar Mas. Betul. Apalagi saya bukan untuk ini universal ya Mas, dalam arti kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bullying itu dampaknya jadi mohon maaf ada yang seperti itu, terus mentalnya kena, kemudian dalam arti jadi anak ini itu sebenarnya berpotensi
malah menjadi banyak apa ya, mundur lah dalam arti langkahnya. Makanya dan juga ini masalah etika dan adab dalam apa ya mas, bersosialisasi. Jadi saya tekankan itu ketika khususnya kan kelas 11-12 itu saya juga sering ngobrol mas, saya tarik itu ke BK. Saya ibaratnya selalu mengingatkan kalian harus mempunyai etika dan adab, itu yang pertama. Yang kedua, ketika bullying ini terjadi, saya selalu memberikan contoh mas. Misalkan ketika saya minta jam guru, saya kan selalu masuk itu. Saya berikan bekal materi, tapi tidak hanya materi, ada contoh, ada video, ada ibaratnya dampak-dampaknya itu biar siswa ini paham. Meskipun hanya apa ya, verbal ataupun perkataan itu kan kita tidak tahu bagaimana penerimaan setiap anak itu kan berbeda. Makanya itu saya selalu, itu saya nggak bosan mas, nanti kan ini banyak sekali marak terjadi hampir seluruh sekolah di Indonesia. Jadi saya jangan sampai minimal menyakiti orang lain. Nah itu bullying itu menjadi salah satu apa ya, musuh atau ketakutan bagi kalangan remaja ini. Bener. Aku setuju banget mas, karena memang bullying tadi selain merusak mental ya, itu juga akan secara tidak langsung merusak masa depan mereka sih. Betul. Ketidakpedean, kemudian kejatuhan apa ya, penurunan mental tadi. Iya betul. Jadi kalau misalkan kita diskusi nih mas, bullying itu memang sebenarnya kalau dianggapkan materi biasa, tapi kan sekarang kayak efeknya itu kayak seperti apa, mental health, mental disorder. Bener. Terus sekarang anxiety, itu kan maksudnya istilah-istilah yang self harm yang menyakiti, banyak kan itu jadi dampaknya meluas. Makanya kan ini saya pun juga dengan rekan kerja pun guru BK yang lain ya harus memperkuat ini bullying ini, meskipun nanti materinya seperti apa, kita konsep semenarik mungkin untuk anak ini paham dengan konsep bullying itu seperti apa. Betul. Seperti itu sih mas, meskipun lapangannya dengan teori dengan lapangannya berbeda, tapi ya itu mas harus apa ya, harus kita tekankan setiap waktu untuk bullying ini. Dan ini mas pelan-pelan ya mas ya, nggak bisa langsung ya mas. Iya, dan juga kerjasama dengan misalkan kesiswaan, dengan guru-guru yang lain untuk istilahnya, bullying ini memang harus terus ibaratnya apa ya, digencarkan dan disosialisasikan. Betul, setuju banget mas. Nah kemudian selain bullying, terus kemudian peran BK di situ ya mas. Iya. BK itu kan kalau di zaman kita itu hanya dianggap sebagai pelengkap ya mas ya. Betul. Pelengkap, ono orane ra masalah ya kan. Nah kemudian kalau sekarang tuh gimana mas? Apakah itu stigma itu juga terjadi di sekolahmu? Kalau alhamdulillah ya untuk di sekolah saya ini sudah aware, apa istilahnya, BK itu ya banyak istilahnya kerjaannya itu tidak hanya untuk polisi sekolah dalam arti seperti itu. Ternyata BK kan itu kan kalau zaman SMA saya dulu, hanya dihukum. Tapi ternyata ketika saya kuliah di BK ini, ternyata banyak sekali apa ya, hal-hal yang BK itu sangat bermanfaat. Dalam arti, contoh mas, ketika BK kan harus asesmen, mengolah data, kita tahu potensi anak itu seperti apa, mengolahnya seperti apa. Kemudian di sekolah saya pun, saya juga sempat bertanya, maksudnya ini BK seperti apa perannya, dan alhamdulillah selalu terlibat mas, dalam arti ketika ada siswa seperti apa, dan sekarang terbantu dengan guru wali, kemudian dan paling peran krusial adalah BK menurut saya. Jadi sekarang ketika BK ini dilibatkan, itu pemahamannya adalah lebih luas. Pertama adalah mas, pengembangan potensi dari asesmen tadi, pengembangan karakter, dan pendampingan itu. Yang penting kan 3 ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita tahu potensinya, kita komunikasikan dengan wali kelas, seperti ini, anak ini mempunyai bakat arahnya visual atau audiovisual, kan kita bisa kerjasama dengan wali kelas. Dan juga di sekolah saya pun alhamdulillah itu mas, beratnya kita selalu komunikasi. Misalkan BK ini nanti ada kegiatan apa, nanti minta tolong kerja kolaborasi dengan guru lain. Jadi alhamdulillahnya ya, selain dengan pemahaman potensi BK itu tidak hanya polisi sekolah, kita juga ada literasi mas, dalam arti kita membuat misalkan kayak materi di Instagram, TikTok itu ada, nanti kita share di situ,
kita minta tolong wali kelas juga untuk membagikan materi itu yang dibagikan. Jadi pada intinya ya alhamdulillah BK itu di sekolah kami ada kerjasama, jadi tidak ada stigma seperti itu, sudah hilang ya. Oke. Nah kemudian kalau tentang siswa yang merasa takut konsultasi ke BK Mas, ya kamu kan guru muda juga ya kan, tentu sedikit banyak tahulah permasalahan siswa. Itu gimana peranmu sebagai guru muda di situ, terus biar siswa tuh secara sukarela, aku konsul lah, psikolog sekolah gitu dan nyaman bener gimana Mas? Ya kembali lagi Mas, BK itu ada beberapa asas. Jadi diyakinkan dan kami meyakinkan kepada siswa itu, kami kan ada asas kerahasiaan, keterbukaan dan lain-lain. Jadi untuk kebetulan di sekolah kami guru BK-nya itu hampir seusia, jadi rata-rata guru Gen Z lah. Dan kami kan juga selalu berdiskusi untuk bagaimana nih untuk pendekatan agar siswa itu bisa datang ke BK. Ya itu Mas, yang pertama memang kami membuat media sosial yang pertama itu kan ya, anak zaman sekarang kan kalau nggak ada media sosial ya nggak ada tertarik ya Mas ya. Makanya itu kami membuat TikTok, membuat konten, nanti bisa dicek itu di sekolah kami, IG-nya dan TikTok-nya itu. Kami membuat pendekatan salah satunya dengan membuat konten. Kemudian ketika ada permasalahan, yaitu kami melakukan secara Mas ya. Karena sekarang sekolah ramah anak, jadi kan pendekatannya lebih halus, dalam arti lebih kita bagaimana komunikasinya dua arah seperti apa. Dan pada awal kita menekankan untuk saling percaya kepada anak, tapi dengan adanya Mas, masih ada batasan. Dan alhamdulillahnya anak-anak percaya sih Mas dengan kami. Ya, kita buat ruangan itu senyaman mungkin benar. Dan sepercaya mungkin untuk guru BK, seperti itu sih. Oke. Kemudian aku pengen tanya tentang passion ya, tentang passion para siswa. Ini kan SMK diibaratkan langsung kerja. Nah tapi ada nggak sih peran di situ guru BK itu biar teman-teman SMK 18 Samarinda itu pada passionku tuh ini sebenarnya. Terus kemudian aku tuh pengen nggak kerja langsung tapi pengen kuliah dulu atau LPK dulu. Itu gimana Mas cara peran guru BK di situ? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk kembali lagi ke kami dengan rekan-rekan guru BK itu, khususnya kan kelas SMK ini memang diarahkan untuk bekerja. Namun kan untuk tidak semua siswa memang ingin bekerja secara langsung. Ada yang ingin melanjutkan akademik, ada yang melanjutkan misalkan kuliah di mana. Itu kami menekankannya ada sedikit Mas, selain sosialisasi, kami membuat materi di ruang BK itu kayak misalkan ada bimbingan kelompok, ada bimbingan konseling individu. Jadi kita rutin tuh Mas mati untuk pemanggilan. Misalkan kalian, tapi pemanggilan itu kita dasarkan dari asesmen dulu, asesmen awal itu. Kita kan tahu Mas, kalau kita tidak ada asesmen kan kita tidak bisa atas dasar itu. Makanya kita lihat, ini anak ini condongnya bisa kuliah. Kita panggil tuh Mas, dari kelas 11 itu sebenarnya kita panggil, anak ini mau kemana arahnya. Nanti kita klasifikasi Mas, anak ini mau kuliah. Kita wadahi terus fasilitator, kita kasih pemahaman. Misalkan kuliah di sini minatnya seperti apa. Misalkan minatnya gini Mas. Ada yang misalkan ada yang cerita sama saya itu, Pak, saya malah ingin ke bimbingan konseling. Saya kan kaget. Iya kah? Terus kita Mas, kita kasih pemahaman kalau BK untuk guru nanti peluangnya seperti ini. Terus ada yang ingin ke manajemen. Kebanyakan itu manajemen Mas. Pengen manajemen Pak. Nanti kampusnya misalkan ada Unmul tuh, kalau di Samarinda kan ada Universitas Mula Warma, kita arahkan ke situ peluangnya seperti apa. Nanti misalkan peluang kerjanya ada BUMN, ada Mas, LPDP dan segala macam itu kan nanti kita arahkan di situ, tapi tidak dengan embel-embel harus seperti ini, tapi kita memberikan arahan ke situ, memberikan kebebasan terus kemudian mengarahkan gitu. Jadi kembali keputusan ke anak. Kemudian ada juga seperti Mas, kita kalau itu kuis di BK itu Instagram misalkan peminatnya seperti apa. Jadi kita bisa ada kotak suara itu. Jadi kita bisa menggali dan mencari anak ini arahnya kemana. Khususnya kalau bekerja memang
Seperti itu arahnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membangun kedekatan dengan siswa versi Danu Rogojati? Kalau saya Mas, istilahnya kalau pendekatan itu ya saya senang ngobrol. Dalam arti misalkan nanti saya keliling tuh karena pribadi saya tidak ada jam mengajar, pagi itu saya angkat pagi, salim sapa pagi, kan saya tahu tuh anak itu seperti apa, pendekatannya kan dari situ. Terus ketika saya melihat anak ini ada potensi, saya dekati Mas, saya ngajak ngobrol, dan saya tidak pernah untuk kayak judging, bahasanya kan guru BK kan harus objektif ya. Saya lihat wah anak ini misalkan bodinya itu oh ini cocok jadi polisi. Saya meskipun nanti enggak tertarik apa, saya tarik. Jadi saya sering ngajak komunikasi Mas, entah nanti di ruang BK, entah nanti di mana ruang aula, atau kadang sering itu saya ngajak ngobrol. Jadi kayak saya memang ada batasan tapi tidak untuk saya apa ya Mas, menutup ruang, menutup ruang untuk komunikasi. Dan misalnya Pak Danu itu galak enggak, tapi saya ya tegas tapi enggak untuk menutup diri, terbuka untuk siswa itu. Jadi kayak terbuka, sini kalau mau ngobrol. Dan kebetulan alhamdulillahnya ya metodenya ya mungkin kalau istilahnya diberikan behavioristik, jadi kayak perilaku ya. Nanti karena saya juga suka untuk anak ini punya potensi, wah anak ini bisa nyanyi, ya udah nanti saya tarik, nanti saya komunikasi dengan wali kelas atau guru bahasa Indonesia yang punya, misalkan punya apa tuh, kalau ngetik tuh Mas, puisi ya? Iya, puisi. Itu kan bisanya ke bahasa Indonesia, Pak saya itu punya bakat ini, begini. Dari situ kan kita tahu kan anak ini punya potensi. Karena kadang ada beberapa yang tidak mau untuk terbuka, takutnya alasannya polisi sekolah. Makanya jadi saya menghilangkannya itu dengan guru BK itu komunikasi. Kadang kalau bahasa apa ya Mas, bahasa gaule, terus sini ada snack di ruang BK kan pada, tapi ya tergantung kalau nggak ada jadwal di kelas seperti itu. Oke, keren tuh. Nah kemudian ini Mas, satu pesan untuk teman-teman siswa di SMK 18 Samarinda apa Mas? Ya untuk anak-anak SMK 18, kalau saya ya harusnya memang anak-anak, pesannya untuk anak-anak itu tetap yaitu etika dan adab itu diutamakan. Saya tidak menjanjikan istilahnya pendidikan itu untuk sukses, tapi kan salah satu jalan untuk membuka kesuksesan adalah pendidikan. Dan yang paling utama dari utama adalah yaitu kembali lagi ke adab. Ketika nanti kalian pintar tapi tidak punya adab, ya sama aja. Itu yang selalu saya tekankan itu. Kemudian kebiasaan itu dimulai dari disiplin. Ketika kita disiplin, ya kita akan ibaratnya membuka rezeki di situ. Dari kita merasa tanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi kan terbentuk nanti kedepannya ketika bekerja. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti kuncinya itu ya Mas ya, disiplin adab, dan adab, disiplin. Betul. Oke. Nah kemudian harapan Mas Danu untuk pendidikan di Indonesia. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia ke depannya ya pastinya guru selalu diperhatikan dan pembelajaran selalu inovatif dan kreatif. Itu sih Mas. Jadi apalagi guru muda harus aware dan harus selalu belajar dan berkembang. Serta untuk banyak gimana ya? Kita tuh harus mempunyai rasa untuk upgrade. Jadi kita tidak merasa untuk puas. Iya. Danu, sekiranya itu Mas Danu yang bisa kita obrolin pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke Gladys. Sama-sama Mas. Dan semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Bisa menginspirasi untuk teman-teman semua dan maju terus pendidikan Indonesia. Amin. Sukses terus dimanapun berada dan salam untuk teman-teman SMK 18 Samarinda. Sama-sama Pak.